Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita masih akan belajar tentang tokoh wanita dari serangkaian tokoh-tokoh yang kita bahas sebelumnya. Hari ini adalah tokoh yang terakhir saya ambil dari Perjanjian Baru, yaitu tokohnya adalah Maria Magdalena. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, nama Maria merupakan nama yang paling banyak dipakai pada masa Yesus, dan mungkin juga sampai saat ini, sampai hari ini. Sehingga penafsiran mengenai tokoh Maria Magdalena seringkali tertukar-tukar dengan Maria yang lain. Di dalam Alkitab kita mendapatkan beberapa petunjuk mengenai Maria Magdalena. Yang pertama, kita lihat dari Lukas 8 ayat 2 sampai 3. Maria Magdalena ini pernah disembuhkan dari kerasukan 7 roh jahat, sehingga Maria Magdalena kemudian bergabung dalam rombongan perempuan-perempuan yang mengikuti perjalanan Yesus beserta murid-murid berkeliling ke kota-kota untuk memberitakan Injil. Tugas Maria Magdalena dan teman-temannya adalah melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi seperti misalnya menyiapkan makanan, minuman, dan tempat menginap. Petunjuk yang kedua, di dalam Alkitab Maria Magdalena ada bersama-sama dengan Maria Ibu Yesus menjadi saksi penyaliban Kristus dan mengantar sampai kepada proses penguburannya. Itu ada di dalam Yohanes 19 ayat 26, Markus 15 ayat 40 dan 47, Matius 27 ayat 55. Ada hal yang unik, yaitu ketika para murid melarikan diri, para wanita justru dengan leluasa dapat mendekat ke salib. Karena para wanita pada waktu itu tidak dianggap signifikan kehadirannya. Dengan demikian, Maria punya kesempatan untuk menyaksikan Yesus dari dekat, dan juga dia dapat mengetahui di mana Tuhan Yesus dikuburkan di dalam kuburan Yusuf Arimatea. Yang berikutnya, petunjuk Alkitab menyebutkan bahwa Maria Magdalena termasuk wanita yang mempersiapkan rempah-rempah wangi-wangian pada hari waktu kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dia tahu secara pasti letak atau posisi kubur Yesus.
Apabila kita melihat dari bacaan kita pagi ini, Maria Magdalena tidak jauh berbeda dengan para murid yang lain. Masih menduga bahwa Yesus berada dalam kondisi meninggal. Sehingga sekalipun dia bertemu dengan malaikat dan Yesus sendiri, pikiran dan hatinya masih tertutup dengan analisanya sendiri. Bahwa guru yang selama ini diikutinya seharusnya masih dalam kondisi jasad atau mayat saja. Kubur yang kosong baginya adalah bencana, karena jasad seharusnya tidak pindah kemana-mana. Maria benar-benar panik. Dia berlari melapor kepada Petrus dan Yohanes, lalu kembali lagi ke kubur dengan hati galau sambil menangis sedih. Sampai akhirnya Yesus menyapa dengan memanggil namanya. Barulah Maria menyadari bahwa sedari tadi yang diajaknya berbicara adalah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, disinilah Yesus berinisiatif untuk menyatakan diri kepada Maria Magdalena. Yesus membuat dirinya bisa dikenali. Yesus memberi peluang Maria tidak hanya melihat fakta-fakta kubur kosong, melihat malaikat berbicara dengan mereka, tetapi Yesus juga berrelasi dengan memanggil nama Maria. Tentulah cara Yesus memanggil adalah khas. Suaranya sangat familiar dan dikenal oleh Maria Magdalena sehingga dia langsung sadar dan berseru, "Rabuni." Hal yang menarik adalah Yesus mencegah Maria untuk berlarut-larut dalam euforia kembalinya Yesus dari kubur. Tetapi Yesus justru memerintahkan Maria untuk pergi menceritakan kepada saudara-saudaranya. Seorang penafsir mendapatkan satu pola orang yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus memang seharusnya pergi memberitakan kepada sesamanya. Maria yang tadinya dibutakan oleh kesedihannya dan ketidakmengertiannya serta pikirannya yang terbatas akhirnya berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Maria memiliki pengertian yang baru, relasi yang baru dengan Tuhan. Ketika Maria menceritakan kepada murid-murid, dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Dalam tulisan aslinya, horao atau melihat dengan tensis yang sangat kuat, artinya yaitu bukan hanya sekedar kelihatan, tetapi lebih kepada experience, pengalaman, discern, sebuah pengalaman perjumpaan fisik dan mental. Maria bertemu dengan Tuhan bukan hanya berhadap-hadapan, tetapi bertemu secara relasional dengan guru yang adalah Tuhannya. Maria memiliki pengertian yang baru tentang Yesus yang hidup dan bukan jasad yang hilang dicuri. Maria memiliki pengharapan baru dan keberanian untuk menyaksikan kebangkitan Tuhannya. Dari sekian banyak orang, Tuhan berkenan menampakkan diri pertama kali kepada seorang wanita yang pada status sosial saat itu dianggap remeh, tidak penting atau tidak berarti kesaksiannya. Di saat murid-murid yang lain masih kebingungan, Maria Magdalena orang yang pertama menyaksikan Yesus bangkit dan hidup. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita berjumpa secara pribadi dan berelasi dengan Tuhan yang hidup itu? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa kami yang seharusnya binasa, Tuhan telah menjumpai kami, berkenan untuk kami kenal dan berkenan untuk kami dapat menjadi murid Tuhan, anak-anak Tuhan. Bapa, alangkah rindunya kami agar setiap orang juga boleh menjumpai Yesus secara pribadi. Biarlah api Roh Kudus terus menyala dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah lingkungan kami, dimanapun kami ditempatkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.